Pria ini sedang mencari alamat bersama ibunya, bro. Mereka kebingungan karena mereka baru di kota ini. Lalu pria itu menyuruh bapak supir taksi bertanya kepada seseorang. Dan pada saat itu ada seorang gadis cantik yang sedang mengendarai motornya, bro. Bapak itu pun memanggil si gadis. Gadis itu pun berhenti untuk melihatnya. Kemudian bapak itu pun bertanya kepadanya, di manakah alamat ini? Si gadis pun melihatnya, bro. Lalu dia melihat pria itu yang sangat cuek. Setelah itu dia mengatakan, ayo ikuti aku, dia akan mengantarkannya. Mereka pun mengikuti si gadis di belakangnya, bro. Akan tetapi di tengah jalan si gadis berhenti di sebuah kedai. Sehingga mereka pun heran melihat si gadis. Katanya akan mengantarkan, tetapi sempat-sempatnya dia berbelanja. Setelah selesai, gadis itu pun menaiki motornya lagi, bro. Lalu dengan siulannya dia mengajak mereka untuk jalan lagi. Mereka pun mengikuti si gadis lagi. Akan tetapi si gadis berhenti lagi untuk belanja. Ibu pria itu pun mulai kesal melihatnya, bro. Kalau begini kita bisa terlambat, katanya. Setelah gadis itu selesai, dia bersiul lagi mengajak mereka berjalan. Akan tetapi untuk ketiga kalinya gadis itu berhenti lagi akan berbelanja, bro. Melihat tingkah si gadis, pria itu pun jadi kesal. Dia menyuruh pak supir untuk jalan saja, nggak usah tunggu dia, kita bisa cari sendiri. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan si gadis dan mencari alamat itu sendirian, bro. Dan setelah berapa lama mereka mencari, akhirnya mereka menemukannya. Tetapi gadis itu sudah menunggunya di situ, bro. Mereka pun langsung turun dari taksi itu. Si pria pun heran melihat si gadis yang telah menantikan mereka. Dalam bingungnya mereka terus menatapi si gadis. Lalu saat mereka akan menurunkan barang-barangnya, gadis itu menghampiri mereka dan mengatakan, kalau kalian ikuti aku pasti akan cepat sampai. Apa iya akan cepat sampai sedangkan kau belanja terus? Hello, pamanku memberitahuku kalian akan menyewa rumah itu. Makanya dia menyuruhku membeli buah dan bunga agar kalian bisa melakukan pemujaan, kata gadis itu, bro. Kemudian dia memberikan belanjaannya kepada si pria. Dan saat si pria itu akan membayarnya, dia mengatakan, selesaikan dulu semuanya, kita urus tagihannya nanti. Dengan sini si gadis pergi meninggalkan mereka. Haha, kocak, bro. Lalu keesokan harinya pria itu pergi ke tempat kerja barunya, bro, di sebuah rumah sakit. Setelah sesampainya dia di sana, ternyata ada seorang ibu-ibu yang sedang menangisi suaminya yang telah dibawa ke rumah sakit itu. Melihatnya, pria itu pun langsung berlari mendekati mereka dan melihat keadaan bapak itu, bro. Dengan cepat pria tampan itu pun memberikan pertolongan pertama kepadanya. Sehingga melihat tindakannya itu, semua dokter di situ pun heran. Kemudian setelah bapak itu tersadar, dengan sigap si pria membawanya ke ruang ICU untuk segera dirawat. Seorang dokter pun menghentikannya, bro, tetapi pria itu masih tetap panik. Tenang saja, kata si dokter, tetapi pria itu tidak mendengarkannya. Lalu dokter itu pun menyuruhnya tenang lagi, bro, dan bertanya, kamu siapa? Saya dokter baru di sini, pak. Saya ingin berjumpa dekan. Dan bapak siapa? Tanya pria itu. Akan tetapi ternyata bapak itu adalah dekan di rumah sakit itu. Si pria pun terkejut mendengarkannya. Ia pun langsung meminta maaf, bro, karena berani bertindak sebelum bertugas. Dekan itu pun menjawab, tidak apa-apa, memang tugas kita mengutamakan keselamatan daripada prosedur. Kemudian setelah urusannya selesai, pria itu pun pulang lagi ke rumahnya, bro. Tetapi dia heran melihat ibunya yang tampak serius mendengarkan seorang wanita yang menyiarkan sebuah radio. Ternyata wanita itu adalah gadis yang akan mengantar mereka tadi, bro. Gadis itu menceritakan kisahnya saat dia akan mengantar mereka. Bahkan dia menjelek-jelekkan pria itu dan ibunya, bro. Sehingga membuat pria itu dan ibunya pun heran melihat keberanian si gadis. Orang tua ini ketakutan karena anaknya telah meminum racun, bro. Melihatnya, si dokter tampan pun langsung menanganinya. Dan ternyata anaknya itu adalah si gadis cantik yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Dokter itu pun langsung membawa si gadis masuk ke dalam sambil menenangkan ayahnya. Setelah itu, dokter itu pun mendatangi si gadis dan memeriksa keadaannya, bro. Setelah selesai, si dokter pun menyuruh perawatnya untuk mengambil sebuah selang. Akan tetapi ternyata gadis cantik ini hanya berpura-pura sakit, bro. Kemudian dokter itu akan memasukkan selangnya ke dalam hidung si gadis. Dan di saat itulah si gadis menjerit. Dia terbangun. Selang apa ini? Besar sekali, tanya gadis itu sambil merepetisi dokter. Tetapi dokter itu tidak peduli. Dia akan memeriksanya dan menyuruh si gadis tidur lagi. Si gadis menjadi kesal, kau dokter palsu ya? Namun si dokter mengatakan, aku akan beritahumu apa yang palsu. Ternyata saat ayah si gadis membawanya ke rumah sakit tadi, si dokter tampan telah mengetahui kalau si gadis hanya berpura-pura sakit. Karena itulah dia mengerjainya. Mendengarnya, si gadis menjadi malu, bro. Lalu dia mengatakan, aku melakukan semua drama ini karena aku bosan. Ayahku bertanya tentang pernikahan terus. Kemudian dia akan pergi dari sana, bro. Akan tetapi si
dokter mengatakan, apakah Anda tidak tertarik menikah atau memang sudah punya kekasih? Mendengarnya, si gadis pun bertanya, apa maksudmu? Setiap orang tua pasti ingin anaknya bahagia dan memilih jodoh yang terbaik untuk anaknya. Si gadis pun mengatakan, ini rumah sakit apa biro pernikahan? Si dokter pun langsung terdiam, bro. Ini urusanku, nggak usah ikut campur. Dia pun langsung pergi meninggalkan si dokter. Akan tetapi keesokan harinya, gadis itu kembali lagi ke rumah sakit itu. Namun kali ini ayahnya yang sakit karena telah minum racun. Dokter tampan itu pun heran melihatnya. Dia bertanya, semalam kau, sekarang dia. Apakah kalian berganti mau berdrama? Namun si gadis mengatakan tidak, dia benar-benar sakit. Tolonglah dia. Si dokter pun memeriksanya, bro, dan benar saja ayahnya beneran sakit. Dia pun langsung membawanya. Dengan panik, gadis itu memohon si dokter untuk menyelamatkan ayahnya. Si dokter pun berusaha menenangkannya, bro. Dengan cepat dokter tampan itu pun langsung menangani ayahnya si gadis yang terlihat cemas itu. Dan setelah semuanya aman, dokter tampan itu pun langsung mendatangi si gadis dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi sebenarnya? Sekarang dia telah aman. Namun gadis itu mengatakan, tolong jangan ikut campur. Pria itu pun berusaha menasihati gadis cantik itu, bro. Si gadis pun berusaha menjelaskannya, tetapi pria itu menghentikannya sambil mengatakan, aku tahu rasanya kehilangan ayah. Tidak bisakah kau menurutinya saja untuk menikah demi keselamatannya dan kebahagiaannya, kata pria itu, bro. Dengan kesal, gadis itu akan menjelaskannya lagi, namun si pria tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Dia langsung pergi untuk mendekati ayah si gadis. Si gadis pun jadi puyeng melihatnya, bro. Kemudian setelah pria itu mendekati ayah si gadis, dengan bangganya dia memberitahu kalau gadis itu telah setuju untuk menikah. Dan benar saja, bro, setelah mendengarnya, ayah si gadis pun langsung bangkit. Dia jadi semangat. Dia sangat gembira mendengarnya. Lalu dia mengambil teleponnya dan meminta izin untuk menelepon. Pria itu pun mengizinkannya. Lalu dia pergi mendekati si gadis lagi. Kemudian pria itu mengatakan, hei, aku benarkan dengan satu kata ya saja, ayahmu langsung sembuh. Mereka pun melihat ayah si gadis yang menelepon sambil bahagia. Pria itu pun bertanya, siapa itu Mahes, calon suamimu ya? Bukan Mahes, tapi Maheswari. Oh, dia bicara dengan ibumu ya? Dia bukan ibuku, tetapi pacarnya. Pria itu pun heran mendengarkannya, bro. Gadis itu pun mengatakan lagi, bukan aku yang menikah, tetapi dia. Pria itu pun terkejut setengah mati mendengarkannya, bro. Hahaha. Dia menatapi pria tua itu dengan heran karena akan menikah lagi, sedangkan anak gadisnya belum menikah. Gadis itu pun bertanya kepadanya, sekarang kau tahu apa yang sebenarnya kan? Jadi apa yang akan kau lakukan? Mendengarnya, pria itu pun berpura-pura bicara dengan seseorang agar dia bisa kabur dari gadis itu karena dia merasa malu. Hahaha, kocak nih, bro. Pria tampan ini sedang mengendarai motornya, bro. Tiba-tiba dia melihat seseorang terkapar di tengah jalan. Naluri kedokterannya pun langsung bangkit. Secepat mungkin dia langsung berlari mendekati orang yang terkapar itu. Dengan sangat panik, pria tampan itu berusaha menyadarkannya, bro. Lalu dia menyuruh orang-orang itu memanggil ambulan. Tetapi dia merasa heran, walaupun begitu banyak orang, tetapi tak ada yang berani menolongnya, bro. Dan karena hal itu, si pria tampan pun berusaha membawanya ke rumah sakit seorang diri. Setelah sesampainya dia di sana, dia langsung mengoperasi orang itu, berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah berjuang keras, akhirnya usaha pria itu tidak sia-sia, bro, karena orang itu berhasil selamat, sehingga pria itu pun merasa lega melihatnya. Setelah itu, dia pun pergi mencuci tangannya sambil menelepon ibunya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Akan tetapi, tiba-tiba sekelompok preman datang ke kamar orang yang diselamatkan oleh pria itu tadi, bro. Namun, tanpa disadari pria ini, para preman itu membuka oksigen orang itu sehingga dia tidak bisa bernapas. Setelah selesai, para preman itu pun pergi meninggalkannya. Akan tetapi, di saat pria itu menyadari kehadiran mereka, dia pun merasa heran, bro. Sambil menatap para preman yang akan pergi, dia pun masuk ke kamar itu lagi. Tetapi dia terkejut melihat orang itu sudah tewas, bro. Melihat orang yang telah diselamatkannya sudah tidak bernyawa lagi, dia pun jadi sangat marah. Seketika itu juga dia langsung memanggil para preman itu dan berlari mengejar mereka. Namun para preman itu tidak mendengarnya. Setelah mendekat, pria itu pun memanggil mereka lagi sehingga mereka pun terhenti. Akan tetapi saat mereka ingin melihatnya, sang dekan datang mendorong si pria dan menyuruhnya diam. Sedangkan para preman yang kejam itu, mereka bertanya siapa yang telah memanggilnya. Lalu mereka ingin melihatnya, bro. Dengan sangat marah, preman ini bertanya, siapa yang menjerit tadi? Dia dokter baru di sini, Pak. Dia tidak tahu tentang Anda. Aku akan mengurusnya dan memberitahunya, kata sang dekan sambil ketakutan, bro. Jelaskan kepadanya, dia tidak boleh bermain-main dengan malaikat kematian. Anda yang menjelaskannya atau saya menjelaskannya? Biar saya saja, Pak, kata sang dekan sambil menyuruh mereka pergi dengan takutnya, bro. Kemudian sambil mengancam Pak Dekan, semua preman kejam itu pun langsung pergi meninggalkan rumah sakit itu. Setelah kepergian mereka, Pak Dekan pun mundur ke belakang dan melihat si pria tampan, dan ternyata dia telah ditahan oleh beberapa orang dan mulutnya pun ditutup, bro. Dengan sangat marah, pria itu pun melepaskan pegangan mereka dan bertanya kepada sang dekan, apa ini, Pak? Kenapa dibiarkan? Mereka telah membunuh orang yang telah kuselamatkan.
Kau masih baru di kota ini, kau belum tahu mereka siapa dan bekerja untuk siapa. Emangnya siapa, Pak? Tanya pria itu. Mereka adalah anak buah guru. Siapa guru? Mereka adalah penjahat paling kejam di kota ini. Kemudian sang dekan menceritakan kalau guru adalah penjahat yang paling kejam. Dia sangat ditakuti, bahkan tak ada polisi pun yang berani melawannya. Karena dia tidak segan-segan membunuh orang. Setelah membunuh, dia mengubur orang itu di halamannya. Kemudian dia menanam sebuah pohon di atas kuburan orang itu. Dan saking banyaknya orang yang telah dibunuhnya, sekarang pohon itu berubah menjadi hutan sangat lebat di pekarangan rumahnya. Semua itu berawal saat guru masih kecil, ketika ayahnya dibunuh oleh musuhnya. Semua keluarganya pun sangat marah, bro, dan ingin membalaskan dendam kematian ayahnya. Tetapi ibunya menghentikan mereka dan mengatakan, kalian tenang saja, biar anakku yang membalaskan dendam ayahnya. Lalu ibunya pun menyuruh si guru untuk menghabisinya, bro. Dan tak berapa lama kemudian di tengah-tengah kota, tiba-tiba semua orang lari ketakutan. Ternyata anak itu berhasil membunuh musuh ayahnya dan menebas kepalanya, lalu membawanya duduk di tengah-tengah kota. Wow, sangat mengerikan, bro. Karena hal itu dia pun ditangkap polisi. Setelah dihukum selama 15 tahun, dia pun telah bebas. Kemudian terlihatlah wajah si guru penjahat kejam itu, bro. Inilah dia orangnya. Wadidaw, makin seru nih ceritanya, bro. Pria ini datang ke kantor polisi untuk melaporkan para preman itu, bro. Dengan sangat kesal, dia menyuruh para polisi segera menangkap mereka. Polisi ini pun bertanya, siapa yang harus kami tangkap? Guru. Mendengarnya, mereka pun terkejut, bro. Kemudian dengan santai polisi ini mengatakan, apakah kau tak tahu akibatnya bila menantang guru? Mereka akan membunuh siapa saja menantangnya dan akan menguburnya di halaman rumahnya. Lalu polisi itu pun bertanya, apa kau tak takut? Namun pria tampan ini menjawabnya dengan gentle, bro. Aku tak takut, Pak. Lakukan saja tugasmu. Segera tangkap mereka. Polisi ini pun langsung terdiam dengan terpaksa dan memberikan surat laporan kepada si abang tampan dan menyuruh mengisinya. Seketika itu juga si abang pun langsung mengisinya. Wow, ini baru namanya pria sejati, bro. Hahaha. Akan tetapi tak lama setelah itu di rumah si penjahat, ternyata polisi itu mengadukan kalau ada yang melaporkannya, bro. Namun mendengarnya penjahat itu malah senang. Sudah lama aku tidak dapat tantangan. Mereka semua pun tertawa bahagia. Sedangkan di tempat lain di stasiun kereta api, terlihat pria tampan itu sedang menjemput kakaknya yang baru datang ke kota itu, bro. Kemudian si abang akan membawa kakaknya ke rumahnya dengan menggunakan mobilnya. Di tengah perjalanan mereka mendengarkan siaran radio si gadis cantik. Si abang pun akan menceritakan tentang gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba di depan mereka ada sebuah truk yang menyeberang sembarangan. Mereka pun terkejut, bro. Dengan cepat si abang pun langsung mengerem mobilnya. Lalu dengan kesal dia menatapi truk itu yang menyeberang sembarangan. Kemudian pria tampan itu pun akan melanjutkan perjalanannya lagi. Akan tetapi tiba-tiba datang lagi sebuah truk yang hampir menabrak mereka. Mereka pun sangat terkejut, bro. Namun karena merasa heran, pria itu pun menatapi truk itu dengan serius. Lalu dia teringat dengan kata-kata sang polisi, guru akan mencelakai siapa saja yang melawannya. Setelah itu dengan wajah yang kesal, si abang pun melanjutkan perjalanannya lagi, bro. Akan tetapi tiba-tiba datang lagi sebuah truk yang mengikuti mereka dan membunyikan klaksonnya, sehingga kakak si abang kita mendengarnya. Sedangkan truk itu masih terus mengikuti mereka, sehingga si abang pun berusaha menenangkan kakaknya yang sedang ketakutan itu, bro. Namun tiba-tiba sebuah truk datang lagi menghalangi jalan mobil mereka. Dengan cepat si abang pun berusaha meloloskan diri dari jepitan dua truk itu, karena truk itu sengaja melambatkan jalannya dan tak memberikan mereka lewat. Dan ternyata kembaranku yang satu ini adalah mantan joki, bro, sehingga dia bisa lolos dari kedua truk itu. Akan tetapi ternyata di hadapan mereka ada sebuah jurang. Dengan cepat si abang mengerem mobilnya, sehingga mobilnya ngedrip dan berputar-putar di ujung jurang itu, bro. Di saat itu juga si abang merasa cemas melihat truk itu, tetapi truk itu berhenti. Dan syukurnya mobil si abang pun berhenti juga, bro, sehingga mereka selamat dari jurang maut itu. Akan tetapi bahaya masih ada di depan mereka, bro. Dengan bersiap si abang menatapi kedua truk itu yang berhenti di hadapannya. Tiba-tiba supir truk itu melirik mereka sesaat, tetapi dia masuk lagi. Si abang pun terus menatapi mereka, bro. Namun tiba-tiba kedua truk itu mundur pergi meninggalkan mereka, sehingga membuat kakak si abang tampan pun heran apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka mengganggu kita? Apa yang mereka mau? Siapa mereka sebenarnya? Karena tak ingin membuat kakaknya cemas, si abang tampan pun menjawab, aku tidak tahu. Akan tetapi keesokan harinya di saat pria itu bersama sang dekan menyuruh menyambut laporannya, bro. Mereka sangat bahaya, polisi saja tidak berani menghadapi mereka. Apa yang akan kau lakukan?
Tetapi mereka harus dihentikan, Pak. Aku bisa melakukannya. Kau memang bisa, tapi apakah keluarga itu bisa? Keluarga siapa? Kemudian Sandekan pun menunjukkan sesuatu, bro. Ternyata ada seorang ibu dan anaknya. Mereka adalah anak dan istri pria yang dibunuh oleh para preman itu. Jika kau tak mencabut laporannya, para preman itu mengancam akan membunuh mereka juga. Kemudian si abang pun melihat ibu itu lagi yang sedang memohon kepadanya agar laporan dicabut supaya mereka bisa selamat. Dan dengan terpaksa demi keselamatan ibu itu dan anaknya, si abang pun langsung pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporannya, bro. Setelah itu dia pun langsung pergi begitu saja dengan wajah yang sangat kesal. Pria tampan ini dan si gadis cantik sudah mulai dekat, bro. Mereka pun mulai mengobrol. Dan ternyata di tempat mereka sedang ada pertandingan manusia melawan banteng yang sangat ganas. Si gadis pun mencoba merayu si abang, bro. Dia mengatakan kalau kau lepas 2 kancing bajumu dan kau ubah gaya rambutmu, pasti kau akan terlihat keren. Mendengarnya si abang pun sok cool, tapi dia kesemsem juga. Namun di saat itu tiba-tiba banteng tadi mengamuk. Dia menyeruduk orang hingga pagarnya hancur, sehingga dia pun terlepas. Ternyata banteng itu berlari mengarah ke si gadis, bro. Melihatnya si abang pun terkejut. Dengan cepat dia langsung menggendong si gadis hingga terlepas dari tandukan banteng itu, bro. Akan tetapi setelah itu mereka berdua malah saling berpandangan karena sama-sama suka tapi malu-malu kucing. Ahai. Lalu si gadis mengatakan, "Hei, kau mau menurunkan aku atau tidak?" Namun karena posisi yang lagi enak sekali, dengan berat hati si abang pun menurunkannya, bro. Hahaha. Doyan juga rupanya si abang ya. Mereka berdua pun terdiam sejenak karena si abang merasa malu. Melihatnya si gadis pun mengajaknya ngopi, bro, sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Si abang pun mulai tersenyum lagi. Tapi si gadis pun merasa malu karena melihat tingkah si abang tampan yang sedang tersenyum dengannya. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi untuk ngopi, bro. Dengan cengat-cengir mereka berdua pun pergi bersama. Setelah hari itu hidup mereka berdua semakin bahagia. Si abang mengingat kata-kata si gadis. Dia membuka kancing bajunya lalu bergaya. Kemudian mengubah gaya rambutnya. Si gadis pun hanya tersenyum melihat si abang yang merasa pede itu, bro. Waduh, begini nih akibatnya kalau malu-malu kucing. Padahal tinggal tembak aja, bang. Pasti langsung jadi. Betul tidak, bro? Hahaha. Dan tak lama kemudian si abang pun pergi dinas lagi, bro. Seorang gadis kecil menyapanya, "Aku akan pulang hari ini." Si abang pun senang mendengarkannya. Akan tetapi setelah itu hal yang mengerikan terjadi. Gadis kecil tadi tiba-tiba sesak napas lalu dia kejang-kejang. Melihatnya si pria tampan itu pun sangat kaget, bro. Dia langsung mendekati gadis kecil itu dan memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba anak yang lain pun kejang-kejang juga. Dengan panik si abang pun langsung mendekatinya juga, bro, dan memeriksa keadaannya. Dan karena merasa ada yang aneh, dia pun memeriksa impus itu. Setelah memeriksanya, si abang pun sangat terkejut. Lalu dia menyuruh untuk segera melepaskan impus semua orang. Setelah itu dia mendatangi sang dekan dan mengatakan, "Ini impus palsu, Pak. Kenapa diberikan kepada mereka? Dari mana datangnya ini?" Tetapi mendengarkan semua pertanyaannya, sang dekan pun menyuruhnya tenang lalu mengajaknya berbicara, bro. "Jangan besar-besarkan masalah ini. Apakah kau tahu ini milik siapa? Ini adalah miliknya guru. Lupakanlah kejadian ini, kalau tidak semuanya dalam bahaya." Tiba-tiba seorang dokter mengatakan banyak pasien yang meninggal. Akan tetapi tiba-tiba ibu si anak tadi menangis karena si anak tidak bergerak lagi. Dengan cepat si abang mendekatinya dan memeriksanya, tetapi dia sangat terkejut, bro. Ternyata anak gadis itu pun telah meninggal juga. Sang dekan pun hanya bengong melihatnya. Lalu dengan perasaan yang hancur si abang melihat Pak Dekan lalu mengatakan, "Lihat ini, Pak. Apakah kita akan diam saja setelah melihat mereka meninggal? Dan masih banyak lagi yang meninggal di sana, Pak. Apakah kita akan tetap diam? Para penjara itu telah menghilangkan banyak nyawa orang, Pak." Sang dekan pun hanya terdiam, bro. Tetapi kita tak boleh marah. Kita ini seorang dokter, kan? Dokter adalah simbol cinta dan kebaikan untuk semua orang. Tapi kalau begini aku tak mau lagi menjadi seorang dokter, sambil membuang bajunya, bro. Sang dekan pun berusaha menenangkannya, namun amarah si abang sudah sampai puncaknya. "Aku tak akan diam lagi, Pak," kata si abang sambil mengambil sebuah impus. "Aku akan menghancurkan mereka." Dengan kesal dia melemparkan impus itu, bro. Dan beberapa saat kemudian tersiar berita bahwa si abang tampan telah melaporkan produksi semua impus palsu si penjahat itu, bro. Dan karena keberaniannya, semua pabrik-pabrik milik penjahat itu pun ditutup oleh pemerintah. Sehingga berita itu pun menjadi heboh, bro. Karena selama ini belum ada yang berani melawan para penjahat itu selain si abang tampan. Wadidaw, sangat keren si abang tampan ini, bro. Hahaha. Oke, bro, bagaimanakah keseruan selanjutnya? Tonton terus ya.